ini adalah daftar obat-obatan yang harus dibeli pada saat kita memasuki stadium 5 hemodialisa pada gagal ginjal kronis yang tidak ditanggung BPJS. Yang pertama, kita harus beli EPO sendiri, suntikan apabila kalau di tempatku tuh HB-ku di atas 10, itu aku harus punya uang untuk membeli suntikan EPO sendiri. Karena biasanya kan EPO itu hanya di-cover bila HB-nya di bawah 10. Yang kedua, itu yang sudah pasti adalah albumin. Karena albumin itu terserap oleh mesin, maka kita membutuhkan albumin. Sebenarnya albumin ini bisa di-cover dengan putih telur dalam jumlah yang banyak, misalkan satu hari 6-8, atau dari ikan gabus yang direbus, tapi kalau saya sendiri lebih memilih dengan meminum herbal albumin ya. Yang berikutnya adalah saya masih menggunakan kayak untuk vitamin penambah zat besi, yaitu ibarat folik ya. Dengan catatan zat besi saya dalam kondisi yang baik ya. Jadi saya menggunakan ibarat folik itu karena memang saya untuk vitamin, dia mengandung beberapa vitamin yang menurutku itu bisa membentuk untuk HB. Yang berikutnya, aku sendiri konsumsi madu ya. Jadi madu itu menurutku bisa membantu untuk menjaga salah satunya hemoglobinku agar tetap baik. Yang berikutnya lagi, aku biasanya di luar konteks, aku suka menggunakan masih menggunakan Prorenal walaupun dalam dosis yang tidak setiap hari, tapi mungkin aku hanya makan di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian ya obat-obatan yang sudah pasti yang harus kita wajib beli adalah binder fosfor ya. Binder fosfor ini nanti aku akan bahas di satu video tersendiri, tapi aku menggunakan 2 binder fosfor, yaitu Kalitos dan Fosbin, kebetulan aku menggunakan. Itu adalah binder wajib yang aku gunakan. Kemudian di berikutnya lagi, kita kalau misalnya obat-obatan di luar BPJS yang kadang-kadang kita dalam kondisi yang urgent tapi kita butuh tapi tidak di-cover ya, kalau di aku kadang-kadang kalau misalnya pada saat aku sakit mah, ya aku biasanya kudu beli sendiri ya. Kalau misalnya kayak misalnya perutnya nggak nyaman, sebah, ya itu aku obatnya misalnya kayak Encyplex atau Lansoprazol, itu aku beli sendiri. Walaupun kadang-kadang kalau misalnya pada saat ke dokter yang lain, bisa aja aku di-cover atau dari dokter internistku juga memberikan resep tersebut apabila memang pada saat kita diperiksa pada saat itu memang ternyata memang ada masalah dengan mahnya. Dan ada obat-obatan lain yang mungkin tidak di-cover BPJS, namun belum saya sebutkan di sini karena memang biasanya yang digunakan umum seperti itu. So, teman-teman, mungkin inilah informasi mengenai obat-obatan yang tidak di-cover BPJS.